Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas ini guys, yaitu cara pengendali atau investor kakap atau investor yang mempunyai jumlah persentase besar di emiten tersebut itu keluar dari emitennya. Ini ada beberapa caranya guys. Jadi teman-teman harus berhati-hati saat menemukan emiten yang pengendalinya atau investor-investor yang persentasenya dia punya gede di perusahaan tersebut mulai keluar dari emitennya. Itu Mas Bos harus berhati-hati karena orang yang di dalamnya aja atau pengendali yang mengendalikan perusahaan tersebut aja dia ngelepas sahamnya, berarti dia nggak percaya lagi sama perusahaannya di masa yang akan datang. Ya, berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalamnya. Ya orang dalam aja udah nggak mau megang sahamnya, kenapa kita rame-rame beli kan seperti itu. Jadi Mas Bos harus aware seperti itu saat pengendali mulai keluar, Mas Bos harus hati-hati. Nah, gimana cara mereka keluar? Nah, kan mereka kan jumlah persentasenya gede. Kalau kita mah retail cuma punya 1 lot, 2 lot kan gampang ya, tinggal dijual gitu ya di pasar gitu ya, di haki selesai. Tapi kalau pengendali atau orang yang mempunyai persentase besar di perusahaan kan susah, nggak mungkin kan bisa dijual, masa di haki ARB aja belum kejual semua mungkin kan seperti itu. Jadi caranya itu ini guys, yaitu yang pertama itu jual gelondongan. Nah, jual gelondongan itu ya dijual gitu ya. Misalnya saya nih punya 25% di perusahaan A gitu ya. Terus ada temen nih, saya tawarin, dibeli perusahaan gue nih ya 25% nih kepemilikannya, harganya segini, tak jual ke lo di bawah harga pasar dong gitu kan. Lewat pasar nego, ya udah deal, duitnya ditransfer, sahamnya tinggal telepon sekuritas, dikirim ke dia, selesai. Transaksi selesai. Itu namanya jual gelondongan guys. Contohnya waktu Pak Lo jual saham, Pak Lo Kehong jual saham Petrosi. Nah itu jual saham gelondongan. Misalnya Pak Lo beli sahamnya di 500, terus dia bisa jual di 3000 kan, untung Pak Lo. Tapi harga pasar misalnya 3500. Nah, seperti ya, jadi yang beli itu untung juga karena di bawah harga pasar. Terus investornya Pak Lo juga udah untung gede karena dia modalnya 500. Begitu guys. Nah itu namanya jual gelondongan. Dan biasanya saham yang bisa dijual gelondongan itu saham dengan fundamental yang bagus-bagus atau saham yang sehat ya, saham yang istilahnya itu potensi growth kedepannya masih ada. Kalau perusahaan busuk nggak mungkin bisa dijual gelondongan. Ya kalau namanya jual gelondongan itu kan berarti jumlah duitnya kan banyak. Orang yang punya duit banyak itu pasti orang pinter kan, nggak mungkin orang goblok duitnya banyak. Nggak mungkin. Kalau orang goblok punya duit banyak pasti habis duitnya. Nggak akan berkembang kan seperti itu. Jadi pasti orang pintar. Nggak ada orang yang pintar itu membeli saham busuk. Nggak ada ya. Kalau dia ngomongnya mengakuisisi lah, contohnya beli gelondongan perusahaan busuk kan nggak mau. Daripada beli perusahaan busuk, mending bangun perusahaan sendiri kan seperti itu. Jadi saham-saham yang dijual gelondongan tuh biasanya saham yang bagus-bagus fundamentalnya guys. Nah kalau perusahaan bagus tuh gampang ngejualnya sebenarnya. Banyak orang yang minat lah di luar sana, orang-orang kaya yang minat. Tapi kalau perusahaannya jelek, busuk, nah ini cara yang kedua, cara keluarnya guys. Yaitu dengan cara guyur di pasar reguler. Nah, itu cara yang kedua. Guyur pelan-pelan gitu karena perusahaannya busuk, nggak ada yang beli. Misalnya, gue punya nih 90% perusahaan di perusahaan A. Tawarin ke orang-orang, perusahaan busuk lu jual anjir. Besok juga mau tutup tahun depan gitu kan. Orang-orang kan nggak pada mau. Orang kan namanya orang yang bisa beli perusahaan kan berarti orang punya banyak duit. Orang punya banyak duit kan berarti orang pintar gitu kan. Kalau orang pintar kan nggak mau kan beli perusahaan busuk, nah duitnya hilang nanti gimana kan gitu kan. Jadi istilahnya gitu. Jadi nggak akan mau ditawari misalnya, saya punya perusahaan DUCK gitu, DUK gitu ya. Mau bangkrut restorannya, udah pada tutup semua ya.
apa namanya, karyawannya juga udah pada dipecat-pecatin karena nggak mampu bayar. Terus restorannya juga sepi banget gitu kan. Ditawarin ke orang-orang, nih jual nih perusahaan saya nih, dijual, nggak ada yang mau, men. Nggak ada yang mau kan. Nah, caranya gimana ya? Ini guyur di pasar reguler. Nah, ini cara yang apa namanya, kalau perusahaan busuk itu. Jadi kalau misalnya ada pengendali yang dia mulai ngejual terus sahamnya di pasar reguler, Mas Bro, harus hati-hati. Nah, itu sahamnya itu perusahaannya biasanya udah namanya perusahaan zombie. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak bisa rek issue, ya. Udah nggak bisa, misalnya nggak bisa ngutang gitu ya, susah ngutang. Perusahaannya juga udah bangkrut, rugi terus. Nah, itu sahamnya si pengendalinya nggak mau rugi, ya. Wah, harus keluar nih, ya nggak? Caranya gimana? Ditawarin ke orang-orang nggak ada yang mau, ya udah dijual di ke retail gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Ya mungkin digoreng dulu gitu, dinaikin push gitu ya. Kejadiannya sama kayak Dark Elmas, itu sama, dinaikin shoot gitu ya. Terus wah, pengendalinya jualan HKMU. Nah, ya kan, pengendalian jualan set. Ya, nanti tiba-tiba nanti kepemilikan porsi publiknya naik drastis. Pengendalinya turun, persentasenya, publiknya naik. Contohnya ya, Elmas itu kepemilikan publiknya 90% kalau nggak salah. Duk juga sama. Terus untuk HKMU malah 99% kepemilikan publiknya. Jadi pengendalinya udah habis, dijual ke retail. Yang nerima retail. Seperti itu guys ya, itu cara yang kedua. Tapi cara ini pelan-pelan, nggak bisa langsung jebret jual gitu, all gitu, kayak gelondongan, itu nggak bisa. Pasti pelan-pelan. Jadi bagi teman-teman yang trader, istilahnya trader yang udah berpengalaman, udah lama gitu, pasti aware lah sama ini. Jadi, oh ini kok pengendalinya keluar terus, keluar 0,01%, keluar 0,2%, keluar 0,5%, terus saja, pasti ketahuan dong. Nah, jadi trader profesional harusnya ya udah mulai meninggalkan trading di emiten tersebut atau mengurangi porsi lah. Biasanya yang kejebak itu trader baru yang newbie, yang nggak tahu gitu sama hal yang seperti ini. Nah, mereka beli aja gitu, udah naik tinggi, wah dikira mau naik lagi gitu kan. Ternyata pengendalinya jualan terus. Ya kalau pengendalinya udah selesai jualannya, udah habis gitu barangnya, pengendalinya tinggal 10% dari 80%, tinggal 10% gitu kan. Ya udah, dihancurin, suspend lah, selesai, hilang duitnya loh kan. Retailnya kan seperti itu. Karena kalau perusahaannya udah bangkrut, ya udah hilang duit investor, Mas Bro nggak bisa nuntut kan, seperti itu kan. Udah nggak ada perusahaannya. Perusahaan zombie. Oke, terus cara yang berikutnya, ini cara yang kedua, kok ketiga guys, ini keempat guys. Nah, ini ganti ya biar nggak bingung. Ini yang ketiga. Nah, ini yang keempat. Oke, yaitu dengan cara reg issue. Nah guys, kalau misalnya Mas Bro tanya nih, pengendali itu bisa keluar atau masuk di mengurangi persentase kepemilikan sahamnya atau menambah persentase kepemilikan sahamnya lewat reg issue. Itu bisa. Udah saya jelasin tadi ya, mekanisme delusi reg issue. Nah, kita lihat di sini seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya investor satu ini yang merupakan pengendali, ya, itu istilahnya itu pengen keluar dari saham ini, ya, pengen keluar ya, karena perusahaannya misalnya jelek, perusahaan APCD itu misalnya jelek. Terus dia pengen keluar, gue pengen keluar dari perusahaan ini. Ditawarin ke orang-orang nggak mau, jual gelondongan nggak ada yang mau. Ya udah, caranya adalah satu, diguyur retail. Diguyur retail, wah nanti caranya kalau kayak gitu kan ekstrim banget tuh kalau diguyur retail. Nah, dia pilih cara yang lebih cantik, yaitu dengan mekanisme reg issue. Nah, caranya gimana keluar ya? Dia nggak nebus, ya kan? Yang nebus biar retail semua. Nah, kalau dia nggak nebus kan seperti ini. Misalnya kepemilikan sahamnya 40%. Ya kan, terus harusnya kalau dia nebus jadi 80, dari 400 ke 840 kan, karena dia pengen keluar, ya, jadinya dia nggak nebus, jadi tetap 400. Nah, jadi turun ke porsi kepemilikannya, itu turun jadi 25%. Lah rugi dong, gitu kan, turun dong, tetap aja turun. Tapi Mas Bro, caranya gini, perusahaan tak kasih tahu caranya. Nah, saat pengendali itu nggak nebus sahamnya,
Yang nebus tuh retail semua misalnya. Retail tuh nebus semua, dia nggak nebus sendiri. Porsi persentase kepemilikan sahamnya tuh turun jebret gitu ya, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, dia dapat duitnya dari mana? Kan dia persentase kepemilikan sahamnya jadi berkurang kan. Dapat duitnya dari mana? Dari tebusan rekisu tadi. Lo kan nebus rekisu kan pakai duit kan, beli saham. Nah, saat lo dapat saham kan duitnya ditahan, dapat masuk ke perusahaan kan. Nah, kan namanya pengendali. Dia dapat duit dari retail. Ya memang perusahaan terbuka memang harus terbuka ya. Ini hasil rekisunya buat apaan? Tapi memang Mas Bro tahu benerannya buat apaan. Misalnya nih, nanti hasil rekisunya mau buat ekspansi, mengembangkan usaha A, B, C, D, E, F, G. Emang lo pastiin itu terjadi? Kalau bohong gimana? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Caranya seperti itu guys. Saat kita udah nebus, retail udah nebus, si pengendalinya nggak nebus, tapi dia dapat duit. Nah duitnya itu ya masuk kantong. Caranya gimana? Biar cantik. Buat membeli tanah di A gitu ya, buat membeli mesin B, buat membeli istilahnya itu mengakuisisi perusahaan C gitu kan. Ya punya dia sendiri, bisa aja di markup. Misalnya, oh tanah di sana itu harganya cuma 1M, tapi langsung dijebret jadi 10M. Kan bisa aja, kita kan nggak tahu, nggak bisa mastiin juga. Membeli mesin A misalnya, mesinnya harganya 1M, terus pengendalinya bilang ini 10M, bisa kan? Nah pengendalinya memang dia itu keluar dari sahamnya sebenarnya, persentasenya turun, dia dapat duit. Bener ya? Itu cara keluar dari rekisu si pengendali. Ini pernah kejadian ya di perusahaan. Ya saya nggak akan sebut itu perusahaan apa, nanti saya kena gitu kan. Ini pernah seperti ini guys. Mas Bro harus hati-hati ya. Hati-hati. Rekisunya nggak jelas guys, mau buat apa gitu kan. Ternyata memang dia itu pengen nukerin sahamnya ke duit. Seperti itu, jadi persentasenya turun. Nanti dia rekisu lagi. Jebret gitu kan. Nanti nggak nebus lagi, turun lagi jadi 10% kepemilikannya, dia dapat duit lagi, ya kan jadi duit sahamnya, sama aja kan ngejual jadinya. Seperti itu guys, ya itu yang ketiga, itu dengan cara rekisu, cara pengendali keluar dari saham itu dengan cara rekisu. Terus yang selanjutnya adalah private placement tentunya. Ini yang terakhir, yaitu dengan cara private placement. Cara pengendali keluar dengan cara private placement. Kalau private placement ini hampir seperti jual gelondongan sebenarnya, tapi dia nerbitin saham baru. Dan kalau jual gelondongan itu retail nggak akan rugi. Misalnya Pak Lo Kehong jual saham gitu kan ke perusahaan A gitu kan. Ya udah yang dijual kan perusahaan Pak Lo, saham Pak Lo doang. Nggak ada hubungan sama investor publik. Investor publik persentase kepemilikannya sahamnya sama, terus jumlah lotnya juga sama, yang dijual kan cuma punya Pak Lo doang, walaupun gede 15% gitu kan, tapi tetap nggak ngaruh. Tapi kalau private placement ini ngaruh ke porsi publik men, ngerugiin nih. Jadi pengendali keluar dari sahamnya langsung, tapi dia nerbitin saham baru. Contohnya saham Bumi. Nah, Bumi ini kan di private placement di harga 120, yang beli Grup Salim. Ini Grup Salim sekarang udah menguasai 52% kepemilikan sahamnya. Itu kan saham baru yang diterbitin. Nah, retailnya kan jadinya itu porsi kepemilikannya langsung berkurang drastis, namanya terdelusi dan nggak bisa ngapa-ngapain. Lu bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau rekisu kan kita bisa nebus. Kalau nggak mau terdelusi kita nebus dong. Tapi kalau private placement nggak bisa. Udah diterbitin saham baru dikasih ke investor A, langsung otomatis habis persentasenya. Coba kita akan lihat di sini guys. Misalnya kita akan masuk di sini dan seperti ini guys. Tiba-tiba langsung jedes gitu ya, si investor A itu tiba-tiba nyisip masuk ke dalam, jebret gitu kan, langsung nebus private placement 50%, 2.000 sahamnya kan, jadi total sahamnya jadi 4.000 gitu kan, di sini kan 4.000 yang tadinya 2.000, itu langsung otomatis gitu ya, habis ya. Jadinya investor 1 jadi 40% ya ini. Terus investor 2 jadi 12,5%, investor 3 jadi tadinya 12% jadi 6%. Semuanya pada terdelusi separuh dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang private placement ini ditujukan ke satu orang aja, orang khusus. Jadi teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini ngerugiin banget sebenarnya private placement itu ke publik.
Ya tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau perusahaan gini. Ya kalau lu nggak mau apa namanya, nggak mau sama perusahaan ini yang melakukan private placement, ya udah jual aja sahamnya kan gitu kan. Pak perusahaan ngomong gitu, haki aja sana, nggak usah ikut-ikut, nggak apa-apa gitu kan. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga karena mereka pengendalinya, bukan kita cuma follower ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka perusahaan itu mau private placement karena takut terdelusi, ya langsung jual aja sahamnya, karena biasanya kalau private placement itu udah dikasih tahu beberapa bulan sebelumnya. Jadi itu wajib ya, saat perusahaan mau melakukan private placement itu wajib ngasih tahu ke publik ya beberapa bulan sebelum private placement. Biasanya udah ngeluarin berita dulu. Nah itu wajib guys, wajib. Gak bisa tiba-tiba kayak BBM naik gitu ya, sorenya masih aman, tiba-tiba jam 12 malam naik gitu. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa kayak BBM ya. Jadi kalau private placement itu wajib ngasih tahu dulu ya, jauh-jauh hari sebelum private placement ini terjadi ya. Itu kebijakan Bursa Efek. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.